Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Anak milenial dikanonisasi, dan satu tahap lagi dia akan menjadi orang suci atau menjadi santo di agama Kristen Katolik. Ini kabar menarik di awal Oktober 2020. Dan itulah yang terjadi pada diri Carlo Acutis, yang sekarang disebut sebagai Beato atau yang diberkati atau yang berbahagia. Usianya mungkin tidak lebih muda dari Jacinta de Jesus Marto yang berusia 9 tahun, atau kakak laki-lakinya Francisco de Jesus Marto berusia 10 tahun, atau juga Maria Goretti yang berusia 11 tahun. Ketiganya sudah dikanonisasi sebagai orang suci dan mereka menjadi bagian dari orang-orang suci di dalam gereja Katolik. Proses kanonisasi Carlo Acutis sudah dimulai sejak tahun 2013. Namun dibanding Jacinta, Francisco, dan Goretti, Carlo dibeatifikasi lebih cepat atau dibeatifikasi dalam kurun waktu 14 tahun setelah kematiannya. Pada tahun 2018, Carlo ditetapkan sebagai yang mulia. Dan pada 10 Oktober 2020, Carlo ditetapkan sebagai yang diberkati atau yang berbahagia dalam misa beatifikasi yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Carlo menjadi beato milenial pertama dan mungkin juga nanti akan menjadi santo milenial pertama. Carlo adalah beato dengan sneakers di kakinya, mengenakan jeans dan kaos, serta membawa ransel dan laptop sebagai gambaran dari anak milenial. Penampilannya memang berbeda dari gambaran orang-orang suci pada umumnya. Kisah hidup Carlo mungkin tidak sefenomenal santo atau santa yang semasa hidupnya sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat atau dunia, seperti Bunda Teresa atau mungkin juga Paus Yohanes Paulus II. Dunia secara keseluruhan memang tidak mengenal Carlo Acutis. Meskipun demikian, Carlo meninggalkan keteladanan dan mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan orang-orang yang mengikuti keteladanan hidupnya. Carlo hidup seperti anak-anak usia remaja pada umumnya. Dia lahir di London pada 3 Mei 1991 dan kemudian beberapa bulan setelah dia lahir, orang tuanya pindah ke Milan, Italia. Sebagai anak remaja, Carlo menyukai sepak bola, Pokemon, film aksi, dan juga hewan-hewan seperti anjing, kucing, ikan mas, dan juga hewan peliharaan lainnya. Di samping itu, Carlo juga memiliki bakat dan kecintaannya pada komputer. Misalnya dia senang bermain game, maksudnya bermain game di komputer, tetapi juga membuat program komputer, mengedit film, membuat situs web, dan juga mengedit atau mengelola publikasi di web. Kecintaannya pada hobinya dan apa yang disukainya tidak membuat Carlo banyak sibuk dengan dirinya sendiri atau dengan aktivitas-aktivitas yang hanya berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibunya berkata, Carlo selalu merasa bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu. Dia benci diperbudak oleh apapun yang
menjadi kesukaannya. Jadi meskipun dia menyukai permainan komputer, dia membiarkan dirinya bermain hanya 1 jam seminggu dan memberikan sisa waktunya untuk pekerjaan baik, membantu anak-anak, orang tua, dan orang miskin. Carlo mengajarkan kita tentang hidup yang bermanfaat dan tidak hanya sekedar mengkopi kehidupan orang lain. Menurut Carlo, kalau manusia dilahirkan dengan keaslian dirinya, haruslah manusia itu juga dalam hidupnya memperlihatkan jati dirinya yang sesungguhnya. Carlo mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup kita, agar kita bisa terus-menerus mengukur dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana dirinya sendiri, Carlo ingin agar orang lain tidak membuat hidupnya sia-sia, tetapi bisa menjadikan hidupnya panduan untuk perjalanan hidup orang lain. Bahkan menjelang ajalnya, Carlo mengatakan, "Saya senang mati karena saya menjalani hidup ini dengan tidak sia-sia. Saya tidak menyia-nyiakan 1 menit pun darinya untuk sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan." Meskipun masih remaja, Carlo mengajarkan orang dewasa, remaja, dan juga anak-anak untuk membuat keseimbangan antara hidup secara rohani atau hidup secara vertikal dengan Tuhan dan hidup secara horizontal dengan sesama. Cintanya kepada sesama dibangun atas dasar cintanya kepada Tuhan. Sikap ini membuat kita diingatkan pada pesan Tuhan Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Bukan orang tuanya yang mengajarkan Carlo bagaimana dekat dengan Tuhan. Justru sebaliknya, Carlo lah yang mengajarkan orang tuanya bagaimana hidup lebih dekat dengan Tuhan. Carlo mengajarkan kita bahwa beragama atau dekat dengan Tuhan bukanlah sebuah warisan keluarga atau warisan dari orang tua, tetapi harus menjadi komitmen diri sendiri. Carlo memfokuskan devosinya atau penyembahan dan penyerahan hidupnya kepada Bunda Maria dan melakukan doa rosario. Dengan setia, dia selalu berdoa kepada Bunda Maria dan melakukan doa rosario. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, Carlo tidak pernah meninggalkan misa dan menerima ekaristi. Carlo tidak beribadah hanya sebagai sebuah ritual atau rutinitas saja. Dia selalu menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti misa dan juga menyediakan waktu untuk menghayati misa dan ekaristi yang diikutinya. Carlo mengatakan bahwa untuk bisa mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya, maka harus ada tindakan khusus, yaitu sakramen dan doa. Carlo menyebut sakramen ekaristi sebagai jalan raya ke sorga. Kecintaannya pada ekaristi membuat dia sejak usia 11 tahun meminta orang tuanya untuk mengunjungi tempat-tempat di mana terjadi mujizat ekaristi. Carlo percaya bahwa jika orang tahu bahwa Yesus benar-benar ada dalam ekaristi atau perjamuan kudus, maka mereka akan berpaling kepada Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan membuat Carlo bisa menerima kenyataan bahwa dia mengalami leukemia
dan sadar bahwa hidupnya tidak akan lama. Dia tidak sedih dan putus asa. Dia justru tetap bersemangat dan berusaha melakukan kebaikan dalam hidupnya. Sikap ini dimilikinya karena dia mempersembahkan semua penderitaannya, terutama sakit yang dialaminya, untuk Tuhan, Paus, dan gereja. Sikap Carlo ini mengingatkan kita pada perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Carlo mengajarkan kita bahwa sakit dan penderitaan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Sakit dan penderitaan yang kita alami tidak boleh membuat kita putus asa dan tidak lagi menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Cintanya pada Tuhan diwujudkan juga dalam cintanya kepada sesama. Sikap hidupnya memang tidak lazim di kehidupan para remaja seusianya. Dia sangat peduli dan selalu melindungi teman-temannya yang dibuli atau mendapat perlakuan kekerasan. Carlo terutama sangat peduli dengan teman-temannya yang dibuli karena disabilitasnya atau karena orang tua mereka bercerai. Temannya yang mengalami masalah karena orang tuanya bercerai, dibawanya atau diajaknya ke rumahnya. Carlo mengingatkan kita untuk selalu menjadi pembela bagi mereka yang lemah dan tertindas dan menyediakan tempat berlindung untuk mereka yang kehilangan tempat perlindungan. Bakat dan kecintaannya pada komputer, khususnya pada pembuatan web, juga mendorong dia untuk membuat web yang dipakainya untuk bercerita tentang mujizat-mujizat di seputar Ekaristi atau perjamuan kudus. Ada sebanyak kurang lebih 100 kisah mujizat yang berkaitan dengan Ekaristi yang terjadi di 17 negara berbeda. Banyak orang terberkati oleh apa yang dilakukan oleh Carlo, oleh cerita-ceritanya melalui webnya. Dan mereka hidup mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh Carlo. Keteladanan Carlo adalah keteladanan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas bagi pengikut Kristus. Keteladanan Carlo adalah keteladanan untuk orang-orang muda. Carlo mengajarkan kita, mengajarkan orang-orang muda untuk jangan menunggu sampai kita dewasa atau tua, baru kita membuat hidup kita dekat dengan Tuhan, membuat hidup kita bermakna, bermanfaat bagi orang lain. Hiduplah dekat dengan Tuhan sejak masa kecilmu, sejak masa remajamu, sejak masa mudamu, dan lakukanlah kebaikan yang bisa kamu lakukan sejak dini. Jadilah teladan bagi orang lain, karena mungkin kita bisa menolong orang lain keluar dari permasalahan, dari persoalan hidup yang mereka alami. Lakukanlah kebaikan yang lahir dari dalam diri sendiri, bukan karena mengkopi dari orang lain. Tetaplah setia melakukan kebaikan meskipun orang-orang di sekitar kita tidak memberikan keteladanan itu kepada kita. Atau bahkan ketika kita tidak mendapatkan contoh itu dari dalam keluarga kita atau dari orang tua kita. Keteladanan Carlo mengingatkan kita pada pesan Rasul Paulus kepada Timotius, orang muda saat itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kitalah yang menentukan hidup kita. Mau jadi seperti apa kita? Kitalah yang menentukan, tetapi tentunya bersama dan di dalam kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Buatlah hidupmu bermakna dan teruslah berefleksi.